Kalian cari mati. Penghalang energi. Nenek kamu mau menyerang saya diam-diam. Latihan lagi beberapa puluh tahun hancur. Jenderal Naga bawahan terlambat menjemput, sehingga pembunuh bisa mengambil kesempatan. Mohon hukuman Jenderal Naga. Serangan seperti ini saya tidak peduli. Semua bangun. Terima kasih Jenderal Naga. Ada perkembangan tentang yang saya suruh kamu selidiki. Jenderal tentang pembunuh istri. Sekarang tidak ada banyak petunjuk. Lanjutkan penyelidikan. Ya, ada satu hal lagi Presiden, saat ini dari grup Wuhu. Sepertinya adik perempuan Nyonya. Apakah kita perlu mengirim orang untuk melindunginya? Saya sedang melindunginya. Sekarang belum saatnya bertindak besar-besaran bisa membuat ular di rumput ketakutan. Bawa kami ke restoran terdekat. Ya. Pergi. Chu tahu siapa yang mengundangnya, kayaknya Chu Feng. Tidak dikasih undangan kan, tebal benar mukanya. Berani-beraninya datang. Mungkin di rumahnya sudah tidak ada makanan. Datang cuma buat numpang makan dua bersaudara ini. Satu adalah tangan kanan Shen, yang lain hanya penjaga pintu jauh berbeda. Chu tahu di sini tidak ada tempat untukmu, pengantin baru datang. Mama, kamu lihat kan Afeng sekarang hidupnya baik. Kamu di alam sana bisa tenang. Afeng. Selamat menikah. Kamu datang dari mana? Suamiku? Siapa pengemis bau ini? Bau sekali. Keamanan di sini bagaimana sih? Kok sembarang orang bisa masuk? Tidak kenal, mungkin cuma pengemis bau yang nyusup. Ayahku bukan pengemis. Kalau bukan tukang sapu, tukang sampah. Afeng kamu. Chu tahu tidak malukah kamu? Hotel di Hau ini adalah satu-satunya hotel bintang 7 di Dijing. Lihat semua yang hadir di sini. Setiap orang punya kekayaan dan status. Itu semua adalah hal yang tidak akan pernah bisa kamu capai seumur hidupmu. Dan Pak Chu adalah yang terbaik di antara mereka. Kamu hanya seorang satpam. Afeng. Kita ini kan saudara kandung. Diam. Sejak kecil, kamu selalu lebih baik dariku. Sekarang aku akhirnya bisa membuktikan bahwa aku lebih baik darimu. Hari ini kamu datang dengan muka tebal untuk menjilatku. Aku tidak tahu apa yang akan dipikirkan oleh nenek tua itu jika dia melihatnya. Apa yang akan dia pikirkan? Awalnya aku hanya ingin melindungimu jika aku tidak melakukannya. Kamu juga akan dikirim ke perbatasan. Cayam, kamu sama seperti nenek tua itu. Banyak bicara. Mulutnya penuh dengan bau kemiskinan. Dan alasan yang hina. Chu Feng itu adalah ibumu sendiri. Kalau saja kamu tidak malas dan merendahkan diri, ibu tidak akan mengusirmu dari rumah. Setelah itu dia bahkan pergi mencarimu. Tapi ternyata kamu sudah menghilang. Jadi, nenek tua ini, pantas saja dia mati. Bajingan. Kamu pengemis bau. Berani-beraninya membuat keributan di pernikahan kami. Aku hanya ingin memenuhi keinginan terakhir ibu. Keinginan terakhir apa? Hari ini kamu datang hanya karena melihat aku sukses dan ingin meminjam uang dariku kan? Baiklah, ayo. Ini cukup tidak? Sebelum ibu meninggal, dia selalu memikirkanmu, berharap bisa mencicipi makanan pernikahanmu. Aku akan mencicipinya untuknya. Ini angpau untukmu. Aduh.
Menggunakan alasan orang mati untuk makan gratis. Chu Tao, tidak malukah kamu? Hei pecundang. Kamu berani mengaku saudara dengan Pak Chu? 200, lihatlah semua. 200 rupiah. Datang untuk menikmati pesta 10 juta per meja. Benar-benar perhitungan yang bagus. Cepat pergi. Di pernikahanku tidak ada tempat untuk pengemis makan. Hei Satpam. Keluarkan mereka berdua. Kami bukan pengemis, ibu saya adalah bos besar dari grup Wuhu. Gadis liar ini gila ya. Chu Tao, maukah kamu membawanya? Untuk memeriksa otaknya. Bos dari grup Wuhu. Siapa itu Lin Wan Er? Kalau Lin adalah ibunya, hari ini saya akan menelan piring di atas meja. Chu bekerja di grup Wuhu, Lin belum menikah. Bagaimana mungkin Chu tidak tahu? Chu Tao, lihat di dalam kotak ini. Setiap barang, nilainya tidak kurang dari 100.000 karena kamu datang untuk menghadiri pernikahan. Mana hadiahnya? Bukan 200 yuan ini kan? Seperti nenek tua itu. Otaknya tidak normal. Seluruh tubuhnya dipenuhi gen inferior. Anak perempuanmu ini pasti akan menjadi wanita cantik. Chu Feng itu ibumu, apa kesempatanmu? Apa pilihanmu? Aku tidak peduli, tapi sebagai manusia, harus punya hati nurani. Kamu siapa berani mengajari aku? Hari ini kamu hanya melihat aku di grup Wuhu. Sukses dengan lancar. Hari ini datang untuk menjilat aku. Hanya ingin ikut makan gratis ya? Baik, datang. Berlutut untuk nenek tua itu. Makan sampai habis. Chu Feng, kamu pantas mendapat ibu kita. Jangan sebut nenek tua itu padaku. Aku sekarang sangat sukses. Kamu hanya seorang satpam, bahkan tidak bisa membawa hadiah yang layak. Malu berteman dengan orang sepertimu. Sungguh memalukan. Benar, keluarga kami tidak punya membawa beban dan suka membual kerabat miskin seperti kamu. Dan bilang Lin Wan Er dari grup Wuhu adalah istrimu. Berani tunjukkan hadiahmu pada semua orang. Bukan susu formulakan. Kamu masih seperti dulu. Tidak bisa diperbaiki. Aku memberimu sisa makananku. Itu kehormatanmu kalau tidak mau makan. Biarkan anjing liar kecil ini membantu Anda makan. Grup Wuhu membawa hadiah besar untuk merayakan pernikahan Tuan Chu. Sekretaris Bai, bagaimana Anda bisa datang? Ini benar-benar kehormatan besar, Sekretaris Bai. Dia adalah orang yang paling dipercaya oleh Direktur Lin. Setiap kata dan tindakannya mewakili Direktur Lin. Sekretaris Bai datang dengan hadiah ucapan selamat. Menunjukkan bahwa Tuan Chu telah dihargai oleh Direktur Lin. Ini adalah langkah besar menuju kesuksesan. Ini adalah emas senilai 25 juta. Selain itu, mulai hari ini Tuan Chu akan menjadi Direktur Keuangan baru dari grup Wuhu. Gaji tahunan 3 juta. Lihat Chu Tao, kita sudah lama tidak berada di level yang sama. Benarkah? Pergilah, hari ini adalah hari yang baik. Jika Anda tahu apa yang baik, segera pergi. Saya tidak ingin membuat suasana menjadi buruk. Ya Tuhan Afeng. Ini 25 juta. Menantu datang terburu-buru hanya bisa menyiapkan ini. Bagaimana menurut Anda, cocok? Menantu-menantu. Selain merayakan pernikahan hari ini, grup Wuhu juga memiliki satu hal penting untuk diumumkan. Tuan Chu Tao Chu adalah suami dari Direktur Lin kami, dan juga menantu dari grup Wuhu. Sudah kubilang bos grup Wuhu adalah ibuku. Kalian tidak percaya, malah menyakiti ayahku. Non, Anda bilang ada yang menyakiti menantu. Bagaimana bisa? Dia melempar makanan ke tanah. Menyuruh ayah makan. Sekretaris Bai, anak kecil ini hanya berbicara omong kosong. Tidak bisa dipercaya. Ya, lihat anak ini. Om akan memberimu
Paman akan memberimu permen. Kakak Anda sudah bilang Anda adalah menantu grup Wuhu ini, semua hanya kesalahpahaman. Cepat duduk. Hari ini rawat kakak dengan baik. Duduklah. Afeng makanan. Aku makan untuk ibu. Selamat menempuh hidup baru. Semoga masa depanmu cerah. Kak, jangan pergi dulu. Sekretaris Bai. Kamu ini hanya mencari muka. Tidak punya mata. Orang yang meremehkan orang lain. Kalian tidak pantas menjadi keluarga menantu. Tutup barangnya, kita pergi. Sekretaris Bai. Mengapa selalu begini? Ini tidak adil. Kamu masih berani bicara, sudah menyinggung Tuan Lin. Bagaimana keluarga kita bisa bertahan di kota kekaisaran? Aku benar-benar sial harus menikah denganmu. Wah, pernikahanmu ini. Kok sepi sekali ya? Tuan Lin. Hei, tenang saja kakakmu itu. Kuma sekipu Charo. Cuma suami yang diambil dari luar. Tampan tapi tidak punya kekuasaan. Oh begitu, tapi Tuan Lin. Aku di grup Wuhu. Selesai. Ada aku di sini, tak perlu takut. Lin Wan Er menghalangi jalan keluarga Yo. Konsorsium Wuhu akan segera runtuh. Aku sudah mengatur semuanya, sebentar lagi. Kamu akan melihat Chu Tao berlutut di depanmu. Terima kasih Tuan Lin. Chu Tao, penghinaan hari ini. Aku akan membuatmu membayar 100 kali lipat. Orang sepertimu tidak pantas menginjak kepalaku. Wah ayah. Aku sudah menemukan jodoh yang baik untukmu. Ternyata kamu cuma satpam, di sini kuncinya. Aku akan meminta Bai Ling memberimu satu juga Tian Bao. Aku akan segera menyekolahkannya di sekolah terbaik. Hei Long, kamu. Hei Long, kamu datang untuk apa? Cantik Lin. Dari sepupumu dengar, kamu ada bisnis yang mau dibicarakan. Lin Yun Hai, dia mau apa? Tanda tangani kontrak ini, serahkan proyek militer padanya. Proyek militer sudah kusiapkan 7 tahun ini. Hubunganku dengan militer. Kesempatan satu-satunya untuk menjalin hubungan, aku sama sekali tidak mungkin menyerahkannya kepada Lin Yun Hai. Apa hubungannya denganku? Kami, Hei Long Hui, hanya menerima uang dan menyelesaikan pekerjaan. Hei Long ini keluarga Lin. Keluarga Lin. Hari ini aku tidak membawa banyak orang. Di depan pintu hanya sekitar 100 orang jika berhasil. Keluarga Lin tetap keluarga Lin, jika tidak, maka di sini akan menjadi pemakaman keluarga Lin. Apakah Hei Long Hui benar-benar tidak memiliki aturan? Bajingan. Tahukah kamu mengapa Hei Long Hui bisa bertahan selama puluhan tahun di Dijing? Karena di bawah tanah Dijing adalah wilayahku. Benar kan, Pak Lin? Berapa dia memberimu? Aku juga bisa memberimu. Tapi proyek ini tidak mungkin. Baiklah, 1 miliar. Omong kosong. Apa bedanya dengan merampas secara terang-terangan? Ya, kamu benar, aku memang merampas secara terang-terangan. Kamu. Aku tidak punya waktu luang untuk bolak-balik ke sini. Entah tanda tangan kontrak atau berikan 1 miliar. Kalau tidak, aku akan mengganti asistenmu. 3 detik, ambil 1 matamu dulu.
Cantik sekali, sayang sekali. Salahkan majikanmu. 3 detik lepaskan tanganmu. Kalau tidak tanganmu juga tidak akan kau dapatkan. Baik-baik saja. Aku tadi tidak memperhatikan kamu, ini apa sih? Apa ini? Seekor anjing yang bisa bicara? Chu Tao, jangan ikut campur. Hei Long Hui terlalu kuat. Bukan lawan yang bisa kau hadapi. Aku penjaga keamanan di sini, urusan keamanan adalah tanggung jawabku. Penjaga keamanan? Kau bercanda denganku? Kalau pergi sekarang kau masih bisa selamat. Chu Tao, aku bilang ini tidak ada hubungannya denganmu. Keluar dulu, Tian Bao masih di sini. Tian Bao, kamu. Anak muda, kalau kau benar-benar ingin mati, aku akan mengabulkannya. Terakhir kali suruh mereka pergi. Tunggu, Chu Tao, lepaskan dia. Aku setuju. Ibu jangan takut. Mereka tidak bisa mengalahkan ayah. Mungkin bahkan aku tidak bisa mengalahkannya. Serius loh. Sekarang aku akan mengantarmu ke surga. Ayahku sangat hebat. Anak kecil di luar ada lebih dari 100 orang. 1 orang 1 pukulan bisa membuat ayahmu jadi bubur. Chu Tao, lepaskan saja. Aku sudah setuju, ini tidak ada hubungannya denganmu. Kamu tidak perlu terlibat, proyek bisa diberikan kepada mereka. Asal acara peluncuran besok bisa berjalan seperti biasa, kerugian bisa ditutupi. Masih lebih baik pilih cara yang paling mudah. Lebih dari 100 orang tidak masalah. Apa? Suruh orangmu ikut aku keluar. Lakukan sesuai aturanmu. Entah aku yang menyelesaikan mereka. Chu Tao, kamu gila. Oke, kamu jantan, kalian pergi. Antarkan saudara ini. Ibu tunggu sebentar saja. Helong, baik proyek maupun 1 miliar. Aku setuju, kamu suruh mereka berhenti. Terlambat, kamu hanya bisa mengurus saudara ini. Untuk mengurus jenazahnya, satpam kecil. Ingat di kehidupan selanjutnya. Masih ada. Ini tidak mungkin. Bagaimana perasaanmu? Perasaan. Baru saja pemanasan. Aku tanya itu. Aku tanya kamu terluka tidak? Tidak. 100 orang tidak melukaimu. Tidak sebanyak itu, dia melebih-lebihkan. Oh, baguslah, aku kira. Hanya 97 orang, tapi mereka cukup tahan pukul. Saudara aku yang salah, aku mengaku kalah. Tapi aku ini kan ketua Heilong. Heilong kekuatannya besar, kalau kamu bunuh aku juga. Kamu pergi saja. Tidak membunuhku. Tidak perlu, aku tidak ingin melakukan hal yang tidak perlu. Saudara, hari ini, aku berhutang nyawa padamu. Sebagai balasannya, aku beritahu rahasia hari ini. Ada keluarga Yao yang ikut campur, aku hanya pion saja. Ini. Mengerti, tapi kamu lebih baik panggil ambulans, temanmu di luar. Udah hampir mati. Benarkah kamu cuma pensiunan tentara? Ya, mau lihat KTP gak? Gak usah, nanti aku kasih kamu 1 juta. Bawa Tian Bao pergi ke luar negeri. Kenapa sih? Yo menguasai tentara Xia kalau ini. Atas perintah Yo, kelompok Wuhu mungkin gak bisa selamat. Kita cuma kenal, aku gak mau merugikan kamu. Kenapa dia mau ngerjain kamu? Ada musuhku di tentara, aku selidiki tentara. Sama aja tantang Yo, tapi ini jalanku. Gak ada hubungannya sama kamu. Siapkan tiket untuk menantu. Ya, Tunggu. Aku gak bilang mau pergi, maksudnya apa? menantu sekarang bukan saatnya ngikutin emosi. Aku satpam sini. Aku bertanggung jawab atas keamanan penghuni. Ada apa, kamu bilang apa? Kenapa teriak-teriak? Lin Shenqiu Sui tiba-tiba hilang.
Apa CCTV mana? Sudah dicek, dia pergi sendiri. Lin gimana nih? Shen Shui Gone Artist International. Dia sekarang kontrak sama Wuhu. Wajah kelompok itu tiba-tiba hilang di saat krusial. Bagus ini bagus. Bisa gak matiin suaranya, bikin pusing. Ini waktunya apa masih main game? Pergi. Mau kemana? Cari Shen Qiushui. Lin menantu marah ya. Biarin dia, yang penting sekarang. Manfaatkan semua sumber daya cari Shen Qiushui. Siapin yang terburuk gini. Siapin konferensi pers besok sore. Kita harus bertanggung jawab. Lin fans Shen Qiushui. Itu pilar industri, kalau ini tersebar, Wuhu akan hancur. Gak ada yang bakal lewatkan kesempatan menghancurkan Wuhu. Pergi ke konferensi, tenangkan publik. Sisanya biarlah takdir yang menentukan. Ya, Orangnya sudah ditangkap, jangan dibunuh. Popularitas Shen Shui. Kamu lebih tahu daripada aku di seluruh dunia tentara bayaran. Hanya Zhu Shendian yang berani mengambil pekerjaan ini. Kalau aku tidak membunuhnya hari-hari ke depanku, aku hanya bisa hidup sebagai buronan. Jadi maksudmu harus tambah bayaran 3 kali lipat. Bisa, aku akan segera menyuruh orang untuk mentransfer uang ke rekeningmu. Transaksi yang menyenangkan. Di medan perang, tidak ada kulit sehalus milikmu. Bisa diperas airnya. Ngomong-ngomong, kita belum pernah bermain dengan seorang ratu. Bayangkan bisa menindas ratu dan bermain sesuka hati. Meski sekarang mati itu sudah sepadan. Aku hampir tidak bisa menahan diri, karena hanya perlu menyisakan nyawa. Maka aku boleh bermain dulu kan? Kamu tidak akan punya kesempatan itu. Siapa kamu? Aku ingat di Dacia, dilarang keras tentara bayaran masuk. Kamu sengaja melanggar, apakah kamu mencari mati? Apakah Dacia tidak punya orang lagi? Meski tanpa senjata api, satu orang dari kami bisa mengalahkan satu tim khusus. Datang sendirian, apakah kamu gila? Mengalahkan kalian. Satu orang saja cukup. Bunuh anak ini, maju. Mati kau. Bagaimana mungkin? Barang siapa melanggar Dacia, meski jauh pasti akan dihukum. apakah kamu dewa? Aku penjaga. Anak liar dari mana, cepat pergi, atau aku akan menembakmu. 3 paman kalian sudah dikepung olehku. Cepat jongkok dan pegang kepala. Nak, lihat ini bukan mainan anak-anak. Pisau lobak untuk bermain rumah-rumahan ini sudah biasa. Satu tebasan bisa membuatmu terlahir kembali. Karena kalian tidak mengerti, maka aku harus bicara dengan kekuatan. Apa yang terjadi? Apakah ini hantu? Siapapun hantunya, ambil senjata dan tembak dia. Sudah kubilang kalian tidak percaya. Sia-sia saja aku memberi nasihat baik. Aduh Tian Bao. Kubilang kamu cukup membantu saja. Gadis kecil seharusnya lemah lembut, kenapa malah berkelahi? Tidak, mereka yang mulai duluan. Aku hanya membela diri. Adik kecil maksudmu?
3 tentara bayaran elit ini semuanya kamu yang kalahkan. Lin Zong masih belum ada kabar dari Shen Qiushui. Tunggu 10 menit lagi. Jangan tunggu. Kamu tidak akan menunggu. Kamu yang melakukan ini. Kalian semakin tidak terkendali akhir-akhir ini. Apakah kamu benar-benar ingin menghancurkan grup Wuhu? Tidak. Grup Wuhu akan hancur di tanganmu. Tapi di tangan kami ia akan melesat. Lin Yunhai, jika Shen Qiushui terjadi sesuatu, meskipun kamu mendapatkan grup Wuhu itu hanya akan menjadi masalah besar. Apa yang kamu inginkan? Tidak. Shen Qiushui terjadi sesuatu. Itu tanggung jawabmu Lin Wan-er, kamu sudah menjadi penjahat grup Wuhu dan aku adalah menunggu kamu mengundurkan diri. Kemudian menemukan Shen Qiushui kembali. Dengan begitu aku akan menjadi pahlawan grup. Semuanya kami baru saja menerima. Berita yang tidak menyenangkan. Shen Qiushui Shen Tianho hilang. Dan ini semua karena kelalaian Lin Wan-er. Dia harus bertanggung jawab penuh. Lin Zong, apakah Anda akan mengundurkan diri karena ini? Lin Zong, jaringan Shen Tianho tidak terbayangkan. Setelah ini bagaimana Anda akan menyelesaikan krisis grup ini? Saham grup Wuhu sudah mulai turun. Hanya dalam hitungan detik ratusan miliar menguap. Selanjutnya Lin Wan-er. Apakah kamu sudah memikirkan cara meminta maaf? Aku. Itu perwakilan pemegang saham yang menelepon. Sudah sampai sejauh ini. Apakah kalian masih menyembunyikan kebenaran? Kami berhak tahu kebenaran grup Wuhu bangkrut saja. Lin Wan-er, kamu harus meminta maaf kepada Shen Qiushui dan semua penggemarnya di dunia. Angkat telepon. Bangsat, apa yang sudah kalian lakukan? Sekarang banyak perusahaan yang ingin membatalkan kerjasama dengan kita. Grup Wuhu akan tenggelam setelah hari ini. Kerugian akan mencapai ratusan miliar. Saya akan mengundurkan diri karena merasa bersalah. Mengundurkan diri, kamu pikir kamu siapa? Apa yang bisa kamu selamatkan dengan mengundurkan diri? Dasar idiot yang sombong. Kamu bilang lebih awal. Serahkan saja grup Wuhu padaku. Sampai harus hancur reputasinya. Bagus-bagus aja kamu. Apakah benar-benar sampai di sini saja? Lin Zong, bagaimana kalau tanya menantu? Hanya bisa mencoba yang terbaik. Lin Wan-er, aku sarankan kamu tahu diri. Sekarang cepat berlutut padaku. Minta ampun padaku biar aku maafkan kamu, ini satu-satunya cara efektif untuk menyelamatkan dirimu. Halo, Chow tahu kamu di mana? lihat ke atas. Itu Shen Tianho tidak hilang. Bagaimana mungkin? Bahkan bisa membawa Shen Qiushui kembali. Itu adalah istana hukuman. Bagaimana kamu bisa melakukannya? Kenapa kamu begitu? Tempat umum jaga image. Maaf membuat semua orang menunggu. Shen Tianho, kami sangat khawatir padamu. Sampai pikir kamu benar-benar hilang. Tidak mungkin kami datang terlambat. Karena menyiapkan kabar besar untuk diumumkan. Saya memutuskan, periode kerja sama saya dengan grup Wuhu dari 3 tahun diperpanjang menjadi 10 tahun. Dan biaya kontrak 0. Apa? Shen Tianho, apa Anda serius? 10 tahun Anda. Biaya kontrak setahun saja mencapai 4 miliar. Tentu saja serius, tapi saya punya syarat tambahan kecil, Lin Zong. Oh, syarat apa? Saya ingin Chu Tao menjadi pengawal pribadi 24 jam saya. Dipekerjakan jangka panjang. Bukan Chu Tao itu milikku. Dia sudah menjadi bodyguard pribadiku. Oh, iya sudah. Ya, dia benar.
Baiklah, aku tarik kembali perkataanku tadi. Tapi aku di kota kekaisaran kalau ada kebutuhan. Dia harus melindungiku dengan dekat. Kalau tidak, kontrak kita batal. Shen Tianho, kenapa kamu harus? Bisa saja aku sekarang akan mencetak kontraknya. Tidak perlu, kontraknya sudah aku siapkan. Baru saja sudah dicetak. Lin Zong, silahkan. Kerjasama yang menyenangkan. Chow tahu kamu kenal Shen Qiusui ya? Tidak kenal. Lalu kenapa dia begitu akrab denganmu? Mungkin mukanya tebal. Aku sia-sia bertanya, mulutmu tidak ada yang jujur. Apa yang terjadi? Baik, aku akan segera ke sana. Ada apa? Guru Tianbao bilang ada masalah. Aku akan ke sekolah dulu. Tianbao pindah sekolah, aku temani kamu saja. Lin Zong, hadiah dari Wang Lao sudah sampai. Bagaimana kalau kamu lihat dulu? Kamu sibuk kerja, aku pergi sendiri saja. Baik, aku kirim lokasinya, aku akan ke sana setelah selesai. Ya. Chow tahu kamu pasti bukan sekadar satpam. Cepat. Ayah, Anda ayahnya Chu Tiantian ya? Betul, saya. Katanya Anda seorang satpam. Anak Anda Chu Tiantian memukul teman sekelasnya. Dia dikeluarkan bawa dia pergi. Kamu memukul orangnya. tidak kok. Belum? Luka di wajah Oh Hao Chen ini, dari mana asalnya? Dia sendiri yang nabrak. Ya, kamu yang pukul. Lihat, masih kecil sudah bisa bohong. Perkataan anak saya tidak kamu percayai, kata anak ini. Tapi kamu tidak ragu. Ayah Oh Hao Chen adalah dokter lulusan luar negeri. Orang Tionghoa perantauan dan juga pejabat tinggi di kelompok Wuhu. Anak dari keluarga seperti ini mana mungkin jelek. Jadi standar penilaian benar salah di taman ini adalah latar belakang keluarga, bukan benar salahnya. Lalu bagaimana? Kepala Zhang. Tuan Feng, Anda datang tepat waktu, anak Anda. Janya ya. Aku sedang akan mengeluarkan gadis kecil ini. Ini orang tuanya. Sekarang segera. Aku sedang marah, jangan bicara omong kosong. Langsung sekarang juga. Minta maaf pada anak saya lalu. Hilyar dari sekolah ini. Hah? Katakan yang sebenarnya pada ayah, benar kamu memukul orangnya. Saya ingat saya pernah bilang apapun yang terjadi. Memukul orang itu salah. Hah, jangan bilang anakmu. Bahkan tanpa itu dengan statusmu. Dia seharusnya tidak sekelas dengan anakku. Direktur Zhang, sekolahmu semakin tidak bermutu. Apa saja kucing dan anjing bisa masuk sekolah swasta bangsawan. Ini adalah Dasia. Saya bilang jangan campur bahasa asing. Apa kamu tidak mengerti? Berani kamu memukul saya? Saya pukul kamu yang tidak bisa bedakan hitam putih. Munafik palsu orang asing. Saya doktor lulusan luar negeri elit sosial. Status apa kamu berani memaki saya? Hah, mulut kotor. Benar-benar tidak beradab. Mulutnya bersih, anaknya tangan kaki bersih. Kamu bilang ini beradab. Bagaimanapun Mr. Feng baru kembali. Dari luar negeri, sekolah kami mendukung sistem seleksi elit yang maju. Sekolah dasar bangsawan ini. Anak saya tidak akan sekolah lagi. Didik saja elit-elitmu. Pergi, saya izinkan kamu pergi. Apa yang kamu mau? Ayah dan anak perempuanmu sekarang berlutut. Minta maaf ke anak saya. Apa kamu yakin? Si cantik si ganteng minta maaf. Saya pukul. Cari mati ah.
Ayah, bukankah kamu bilang, apapun yang terjadi, Mengalahkan orang tidak termasuk. Berani kamu memukul saya. Kamu orang rendahan berani memukul saya. Apa kamu tahu siapa saya? Kamu? Saya bilang keluarga ini semuanya barbar. Kamu bilang siapa barbar? Manajer Lin, kenapa kamu datang? Apa kamu tidak tahu di taman ini? Entah bagaimana ada orang yang tidak diajar ibunya. Melukai anak saya dan orang ini. Manajer Lin. Saya adalah ibu dari anak ini, gadis kecil yang kamu bilang. Siapa itu? Kamu Anda adalah ibunya. Hei Bailing, sekarang aku akan membeli sekolah dasar Peihan, berapapun harganya. Kalian dipecat. Segera kemas barang-barangmu dan pergi. Memecatku, kamu tahu siapa aku? Ada berapa perusahaan yang ingin merekrutku? Apa yang bisa dilakukan oleh grup Wuhu? Aku adalah tamu asing yang terhormat. Aku akan menyuruh orang untuk membunuh kalian. Dasia pun tidak bisa berbuat apa-apa padaku. Kamu tunggu saja. Apalagi yang kamu tunggu? Tunggu dia memanggil orang untuk melampiaskan amarah. Ya Bang Bao. Mereka bilang tadi Heilong ini tidak ada artinya. Cepat datang ke sini Kalian berani, jangan lari. Hari ini kalau aku tidak membunuh kalian, aku tidak akan memakai marga Feng. Aku tunggu dan juga. Orang seperti kamu yang berkulit kuning tapi berpikiran putih tidak pantas memakai marga Huaxia. Orang yang kupanggil sudah datang. Kalian tunggu saja mati. Bang Bao, kalian ini jangan tanya. Kemarin ketemu orang yang sulit. Ratusan saudara semuanya kalah luka ini. Cuma luka ringan, kebetulan lagi marah di mana orangnya. Di dalam. Tenang, kita ini sahabat karib. Saudara seperjuangkan, hari ini meskai Pontian Wang Datang. Aku akan membantumu melampiaskan amarah ini, ayo silakan. Siapa yang tidak tahu diri? Berani mengganggu adikku Feng. Aduh, tahu-tahu ye. Bang Bao, kamu memanggilnya apa? Bang Bao, tahu-tahu ye, jangan bercanda denganku. Panggil saja aku kucing kecil. Bang Bao, kamu sedang apa? Aku akan menghajar kamu, dewa besar ini, kamu berani ganggu. Long gedatang, semuanya panggil ye. Berlututlah kamu ini. Tahu ye. Orang asing palsu ini orangmu. Tidak, bukan tidak kenal. Benar-benar tidak kenal tadi. Kalian masih berpelukan tadi. Ganti 2 orang dengan dis malam ini. Tahu, jangan bermain denganku. Aku punya ibu berusia 80 tahun. Aku dijebak oleh pezina. Kau tidak datang padanya. Untuk berurusan dengan saya, Chu Tao Tianbao masih di sini. bisakah kau tenang? Mama Tianbao juga sangat marah. Kalian berdua benar-benar. Macan tutul itu. Dasau, Anda memanggil saya anak kucing. Mari kita selesaikan sesuai dengan aturan kalian. Kalian berdua pulang bersamaku. Aku punya sesuatu untuk dikatakan. Seseorang akan menariknya.
Aku akan mengambil kulitnya. Apa yang masih saya lakukan? Kakiku lembut. Aku juga. Chu tahu cara Anda mendidik anak-anak. Ada masalah besar. Pendidikan sehari-hari di Tianbao nanti. Serahkan pada Bailing untuk bertanggung jawab. Protes. Aku tidak berbicara denganmu. Chu tahu. Aku tidak punya pendapat. Ayah, kau mengkhianatiku. Kata buta Bailing. Bawa Nona untuk beristirahat. Baik. Aku akan menaruhnya di sini. Nona ikut aku. Malam ini menemani saya ke hadiah ulang tahun Wang. Wang tua. Musim panas besar Wang Longshan. Saya telah mempersiapkan kerjasama ini selama 7 tahun. Aku masuk ke perang untuk menyelidiki adikku. Satu-satunya kesempatan untuk kebenaran kematian. Kakakmu. Chu tahu apa kau mendengarkan. Baik. Hei. Lupa kau juga seorang veteran. Dapat melihat dewa perang musim panas. Chu tahu siapa kamu sebenarnya. Satpam di Shanshui International. Jangan bermain teka-teki dengan saya. Seorang satpam bisa melakukan banyak hal yang tidak masuk akal. Menjaga keamanan negara, menjaga kedamaian dunia. Juga satpam. Kamu. Aku tidak bisa bilang sekarang 3 hari lagi kamu akan mengerti. Aku pergi. Yo Shen mengirimkan. Buka. Ini tidak mungkin ini. Sertifikat kematian. Seharusnya tidak seperti ini. Mati. Seharusnya tidak seperti ini. Lin Ling. Makan. Lin Wan Er sayang sekali. Ingatlah untuk datang ke rapat pemegang saham besok. Bagaimanapun presiden menyerahkan. Mantan presiden juga perlu berada di tempat kejadian, bukan? 7 tahun, saya mencoba yang terbaik untuk mendekati Departemen Perang, menjelajahi kebenaran. Saya pikir akhirnya mendekati target. Tapi sekarang anak itu sudah mati. Konsorsium Wuhu akan segera diselamatkan. Semua hal ini akan berakhir. Aku di sini, dia tidak akan punya kesempatan. Tapi keluarga Yo, pemilik keluarga Yo Jujin, kamu akan mengambil alih sebagai guru naga. Apa yang bisa Anda lakukan? Kau akan tahu. Hei Lin, sudah hampir waktunya. Hadirin Lin Wan Er. Konsorsium Wuhu sedang booming sejak bertindak sebagai presiden. Sekarang didukung oleh grup Dongyo. Menjadi konsorsium kelas dunia sudah dekat. Mengapa kalian mengkhianati saya? Wan Er, jangan katakan itu mengerikan. Upaya Anda kita semua melihat. Hanya saja kau tidak boleh. Jangan melawan keluarga Yo. Ya, sekarang seluruh musim panas. Selain kelompok 5 danau kami. Siapa yang berani melawan keluarga Yo? Putri Lin Lian telah meninggal. Kau hanya bertindak sebagai presiden. Keluarga Yo ini hanya kompetisi yang adil. Mo selalu mengatakan ya. Meskipun hasilnya sama. Tapi tanda tangan ini bagus untuk mati. Lin Hai, kau tak sabar. Benar. Aku menunggu hari ini. APA ada kita ganggan sekarang? UPS, aku tidak menyangka. Selembar kertas kecil. Kita bisa mendapatkan konsorsium Wuhu. Lin Wan Er, terima kasih. Memang benar. Pegang sertifikat palsu. Cuma mau menipu sebuah grup keuangan. Yo, kalian memang hebat.
Apa yang kamu katakan? Palsu kalau ini palsu kita. Omong kosong. Hitam di atas putih mana mungkin palsu. Chu Tao. Kamu memang suka cari mati ya? Grup keuangan Wuhu penting banget buat kamu ya? Tidak. Aku nggak pernah mengincar grup keuangan Wuhu. Itu milik anak kakakku, buat aku cuma alat. Ini peninggalan kakakku 7 tahun lalu. Dia meninggalkan grup keuangan Wuhu. Hamil pergi ke utara cari pria itu. Tapi waktu pulang, jasadnya dalam keadaan mengenaskan. Aku benci dia yang bunuh kakakku. Jadi aku bersumpah pasti akan menemukannya dan membunuhnya dengan tanganku sendiri. Grup keuangan Wuhu adalah satu-satunya andalanku. Oke, aku bantu. Tapi hasilnya mungkin bukan yang kamu harapkan. Apakah bisa lebih buruk dari sekarang? Kamu benar-benar percaya dia bantu? Dia bisa apa setelah hari ini? Grup keuangan Wuhu akan jadi milik kita, Chu Tao. Aku sarankan kamu pikirkan cara menyelamatkan diri. Suami muda sekarang sudah dalam situasi mati. Anak itu sudah mati. Sudah, jangan buang waktu. Cepat tanda tangan surat pengunduran diri ini. Besok grup keuangan Wuhu akan berganti pemilik. Mungkin tidak sesuai harapanmu. Maksud kamu apa? Secara harfiah masuklah. Tian Bao, ada apa ini? Bibi kamu sudah bekerja keras. Bibi. Tante cantik. Kalung ini mama juga punya. Apa kamu mama suruh temani Tian Bao? Chu Tao ini. Lin Wan Er ini kartu truf kalian ya. Carry anak Kessel Buate Mengoku sebagai Lin Lian. Jangan pikir cara ini bisa meyakinkan kami. Menipu diri sendiri. Ini laporan DNA Tian Bao kecocokan dengan Lin Lian. Mencapai 99%. Jiu. Apa-apa? Bos Lin ini. Ini tidak benar. Aku bantu kamu, tapi hasilnya mungkin bukan yang kamu inginkan. Tian Bao adalah Lin Ling. Adalah satu-satunya ahli warisah dari grup Wuhu. Juga anak kandungku dan Lin Lian. Anak kandung. Kamu ternyata tidak mati, seharusnya tidak mungkin. Dulu kuil pembunuhan seharusnya sudah. Laporan ini akan segera dirilis. Dan Lin Wan Er adalah pemegang saham Lin Ling. Memiliki 87 saham grup Wuhu. Posisinya tidak bisa digoyahkan. Saya sebagai pemegang saham setuju. Menantu memang sudah seharusnya menjadi menantu. Sudah kukatakan. Grup Wuhu tidak akan bisa kalian ambil. Chu Tao, sekarang kamu pasti sangat ingin tahu bagaimana Lin Lian mati dulu. Hal ini ada hubungannya denganmu. Menantu? Semut seharusnya tetap bersembunyi di celah tanah. Kalau kamu ingin menantangku, jangan salahkan aku kalau aku menginjakmu sampai mati. Santai saja. Wan Er. Jangan sentuh aku. Bai Ling, kamu bawa Tian Bao keluar dulu. Baik, menantu. Aku akan pergi sekarang. Kamu punya kesempatan untuk membunuhku sendiri. Aku kasih waktu 1 menit untuk kamu pertimbangkan. Ini juga satu-satunya hal yang ingin kulakukan di luar misi. Kamu pikir aku tidak berani? Kamu selalu tahu siapa aku. Kenapa kamu mempermainkanku? Kenapa kamu? Kematian kakakmu tidak ada hubungannya denganmu, kan? Dia memang mati karena aku. Jaga baik-baik Tian Bao perjanjian kita. Sampai di sini saja.
Jangan pergi. Aku akan membalas dendam kakakmu sendiri. Sisanya jangan ikut campur. 7 tahun lalu di Beiming. Perang 9 kerajaan itu. Aku bekerja sama dengan kuil pembunuhan. Mengatur pembunuhan itu. 100.000 orang tewas, tanpa seorang pun yang selamat. Kenapa dia bisa selamat? Tuan Yao, menurut Anda apakah Lin Lian saat itu memberitahunya, sehingga dia bisa melarikan diri? Orang ini mati pun masih merepotkan aku. Kamu hubungi Ban Tianilang. Surasiniwa Anggota Kuil Pembunuhan Mesuk Kwaya Kira. Bunuh Lin Wan Er dan Chu Tao. Tuan Yao ini sama saja dengan mengkhianati negara. Lalu bagaimana kalau bukan karena keluarga Yao dulu mengklaim jasa milik orang lain? Mana ada keluarga Yao seperti sekarang? Upacara penghargaan besok adalah upacara penobatan keluarga Yao. Semua yang mungkin mengetahui kejadian saat itu harus diam saja. Tidak ada yang bisa menghentikan kita. Sepertinya kamu mendengar sesuatu yang tidak seharusnya. Tuan Yao, tenang saja, saya tidak akan bilang. Saya. Jangan takut. Haruskah saya memberikanmu kesempatan untuk membuktikan dirimu, Tuan Yao? Saya ingat Chu Tao menguburkan ibunya dan Lin Lian di Luo Fengpo. Ya kebetulan saya dan Hei Long punya proyek tanah di Luo Fengpo. Kamu gali kuburan ibunya dan Lin Lian, lalu bawa ke hadapannya. Saya ingin dia tahu apa akibatnya melawan saya, Tuan Yao ini. Jangan takut, jangan takut. Entah mereka yang keluar atau kamu yang masuk. Pikirkan baik-baik. Semuanya salahmu. Kalau bukan karena kamu, hal ini tidak akan berkembang seperti ini. Semuanya salahmu. Hormat pada Jenderal Naga. Bangunlah. Pertempuran berdarah 7 tahun lalu. 100.000 pahlawan dikuburkan di Beiming. Hutang darah ini. Mereka harus membayarnya sekarang. Jenderal, akhirnya kita mulai ya. Sekarang jangan sampai kita mengejutkan mereka. Aku ingin semua yang terlibat dihukum. Untuk membalas dendam 100.000 jiwa. Ambil ini dan bersiaplah tunggu kabar dariku. Ya. Ibu Lian Er. 7 tahun menyembunyikan identitas. Aku sudah menepati janjiku, kalian tenang saja. Wan Er akan merawat Tian Bao. Sisanya serahkan padaku. Di sini kalian cepat gali ya. Afeng. Kenapa kamu di sini? Kamu mau apa? Tidak kelihatan yang menggali kuburan. Apa kamu tidak tahu ini kuburan ibumu? HMPH. Siapapun yang menghalangi jalanku, bahkan kuburan leluhur, aku harus gali. Kamu tahu tidak apa yang kamu katakan? Kamu berani memukulku. Gali saja, apapun yang terjadi aku yang tanggung, ayo. Aku lihat siapa yang berani bergerak. Kamu anak sialan, kalau bukan karena kamu, aku tidak akan mengalami ini. Hari ini kalau kuburan ini tidak digali, yang mati adalah aku. Kamu. Sudah mati masih bikin masalah. Chu Feng, kamu gila, yaitu kuburan ibu kita. Chu Tao, kalau kamu berani menghalangi lagi, Yao Shao dan Hei Long Hui tidak akan memaafkanmu. Kamu tidak akan hidup sampai hari ini, kalau pintar minggirlah. Nanti kalau saudara Hei Long Hui datang, kamu akan dikubur bersama tulang ibumu. Hari ini siapapun yang berani menyentuh kuburan ini, aku akan mengulitinya hidup-hidup. Baik, kamu tunggu saja. Hei Long Ye. Ini aku Chu Kecil. Hari ini ada yang menghalangi kami, tidak membiarkan kami bekerja. Dia juga bilang, akan menguliti Anda hidup-hidup. Ya, kita ada di Bukit Luo Feng ya, baik. Tunggu mati saja kamu. Chu Feng. Aku sudah memaafkanmu 2 kali, tapi tidak ada yang ketiga. Mengancam aku ya? Yao Shao adalah putra dari pemilik Yao.
Heilong Club adalah kaisar bawah tanah di Jing. Yang mana yang hanya perlu mudah. Anda bisa mencubit Anda. Dimana Zhou Xiao adalah kentat. Cepat pergi untukku. Terakhir kali aku katakan. Heilong akan datang dengan mobil. Kenapa tidak berani berpura-pura? Aku hari ini tidak hanya merencanakan kuburan mereka dan memberitahu Anda beberapa orang. Kau tidak bisa menyinggung. Chu Feng, kau harus mati. Itu ibumu yang melahirkanmu. Anda memberi saya tipu muslihat. Apa yang aku minta maaf? Semua orang sudah mati. Kau masih khawatir. Kau sendiri. Chu Feng, aku akan memberimu kesempatan terakhir. Berlutut dan minta maaf. Aku akan pergi ke rumah duka. Aku bilang kau menantu. Kualifikasi apa yang harus saya pelajari? Aku tidak hanya merencanakan kuburan mereka hari ini. Dan menggali mereka di depan Anda. Hancurkan kerangka mereka. Kau memberiku makan. Naga adalah dia. Dia tidak hanya menghalangi kita untuk memulai, dia juga menghina Anda. Kirim seseorang untuk membunuhnya. Yalong Yeming tahu bahwa kita adalah Heilong. Dia belum melihatnya. Mari kita lakukan. Ini adalah Tau. Kemana harus pergi? Long, ini apa yang terjadi? Apa yang terjadi? Kakek Tau berani mengemas makam. Aku akan membunuhmu. Jangan pukul, jangan pukul. Jangan berkelahi. Aku adalah saudaramu. Tau ini. Tidak perlu tinggal. Maka kehidupan selanjutnya. Ibu akan berada di depan Anda. Kau akan membunuhku. Berpura-pura melakukan sesuatu. Berhenti. Jangan ada hubungan lagi dengan keluarga Yao. Jangan jadi alat orang lagi kalau ada sekali lagi. Aku tidak bisa menyelamatkanmu. Aku akan berubah asalkan kau maafkan kakakku. Tunggu. Bersihkan nisan ibu sebelum pergi. Pergi. Oh ya, tahu ye, di perjalanan tadi aku dengar dari beberapa teman. Di sekitar villa keluarga Lin, ada beberapa wajah asing yang terus berkeliaran. Apa katamu? Bagaimana kabar Yo Shao? Chu tahu sekarang ada di sini bersamaku. Tentu saja aku tahu dia di sana. Anda ini cuma ingin menarik perhatiannya saja. Ayo, malam ini aku akan menyelesaikan masalah pasangan ini. Lin Zong, makanlah sesuatu. Aku tidak lapar. Lin Zong, menantu Anda. Pasti ada alasan yang sulit diungkapkan. Bagaimana Tian Bao sudah diatur semuanya? Sudah diatur, Lin Zong. Menantu Anda pasti ingin melindungimu diam-diam, makanya memilih jadi satpam di sini. Dia Bai Ling. Bai. Ban Tian Yilang. Tugas selesai. Zhu Shen.
Yo Shen. Apa yang kau inginkan? Dulu kakakmu juga bertanya hal yang sama. Apa katamu? Lin Wan bukankah kau penasaran? Bagaimana Lin Lian mati dulu? Kalian yang membunuhnya. Aku beritahu ya. Orang itu menguping pembicaraan rahasia keluarga You dan Zhu Shendian. Kalau dia bisa tenang-tenang saja jadi presiden grupnya, aku tidak akan menyentuhnya. Tapi dia malah pergi ke utara ke daerah gelap Beiming untuk memberitahu. Membuat rencana kami yang sempurna jadi berantakan. Untungnya setelah malam ini, semua variabel akan dihapus. Mengapa kalian melakukan ini? Tentu saja untuk kemajuan keluarga You. Upacara penghargaan besok akan menjadi saat keluarga You melesat ayahku. Akan menjadi naga guru Xia yang baru. Dan keluarga You akan menjadi seperti keluarga kerajaan. Kalian memberontak. Yang kalah disebut pemberontak. Yang menang disebut revolusi. Ekspresimu sama persis dengan kakakmu dulu. Benar-benar sama. Orang yang tidak tahu diri. Bunuh tunggu keluarga You berhasil. Keluarga You akan menyerahkan sebagian tanah ke kuil pembunuhan. Yo Shen pengkhianat negara. Hei Lin Wan apakah kamu sangat berharap Chu Tao datang menyelamatkanmu? Kebetulan kami juga berpikir begitu. Malam ini di hutan ini. Teladai Pesang, Jering Oli Kuil Pembunuhan. Khusus untukmu. Dan orang itu. Tempat peristirahatan terakhir. Pergi. Bersiap menunggu mangsa. Lin Lian adalah kakakmu. Aku menyiksanya selama 10 hari. Lalu menguliti seluruh kulitnya. Dengan sempurna. Dari sini sampai sini. Aku bersumpah. Aku akan membunuhmu. Kamu tidak akan punya kesempatan. Tunggu keluarga You berhasil. Kuil pembunuhan tidak akan terhalang lagi. Dengan tanah yang diserahkan keluarga You. Kami akan perlahan menggerogoti Xia. Sampai menghancurkan seluruh Xia. Mereka datang. Lakukan sesuai rencana. Hari ini tinggalkan dia di sini. 7 tahun lalu pertempuran di Utara Gelap. Aku diperintahkan membunuh Jenderal Xia. Mereka tidak punya kemampuan melawan. Mati di bawah pisau beracunku. Seperti ayam dan anjing tanah. Sekali sentuh langsung hancur. Yang tersisa seperti menyembelih anjing. Inilah aku Bantianilang. Pertempuran terhebatku. Aku harus tercatat dalam sejarah. Hah. Taktik licik bisa disebut hebat. Kamu hanya pencuri kecil yang takut cahaya. Bakayaro, dalam perang segala cara diperbolehkan. Bukankah ini strategi perang dari negerimu? Aku juga tidak bisa menghubungi yang lain. Mereka ada berapa orang satu-satu? Hanya satu. Satu orang. Laporkan situasi mana orangnya, jangan teriak. Sudah mati lihat. Dia terperangkap. Chu Tao cepat pergi, mereka tidak hanya segini. Ini jebakan. Bisa menyelesaikan anak buah kecil ini dengan cepat. Kamu memang punya skill. Tapi hari ini, semua pembunuh terbaik dari Shendian berkumpul di sini. Bahkan jika 4 jenderal besar datang, juga akan mati. Apalagi kamu si tikus kecil. Chu Tao cepat pergi, jangan pedulikan, aku beritahu semua orang. Kakak dan jenderal besar mereka dulu bersekongkol dengan keluarga Yo. Membunuh. Apa? Kamu adalah kulit cantik dari keluargaku. Kekasih Tuan hahaha. Kamu tahu apa yang dia ucapkan saat berteriak? Apa? Ah, Chu Tao. Kamu cari mati. Berhenti Chu Tao. Aku kasih kamu kesempatan. 1 menit. Entah kamu melukai dirimu sendiri.
Atau aku membunuhnya. Jangan bunuh aku. Kamu biarkan Chu Tao pergi. Sekarang bukan waktumu memutuskan. Chu Tao, Lepaskan dia, aku ikut keinginanmu. kamu sekarang tidak punya hak. Menawariku, kamu masih punya 30 detik. Jangan, aku tidak layak kamu lakukan ini. Aku bukan kakak, aku Lin Wan Er. Kamu tidak berhak mengambil keputusan untukku. Pergi sana. Diam. Jangan ganggu aku nonton. Kamu punya waktu 10 detik. Ingat jantung. Lepaskan dia. Putar satu lingkaran. Hahaha. Sekarang lepaskan dia. Tentu saja. Bangsat, kenapa kamu tidak pergi? Padahal hubungan kita semua palsu. Kamu tidak layak seperti ini. Tidak layak. Tenang. Aku sudah melepaskannya, dia sendiri yang tidak lari. Bukan salahku. Salahkan saja kamu yang sudah membuat Yo marah. Tidak menyangka Yo bisa karena sampah seperti kamu. Menyerahkan tanah. Membuat kami semua dari kuil dewa. Masuk ke Dacia. Dacia akan hancur. Hahaha. Yo. Apa yang kamu katakan? Aku bilang kalian semua akan mati. Ah. Bakayara. Bunuh dia. Mana dia? Dia sudah menghancurkan jantungnya. Kalian semua kenapa lihat aku? Ah. Tidak mungkin, bagaimana kamu masih bisa hidup? Iblis, dia iblis. Wan Er. Pimpin 30.000 pasukan naga segera berkumpul di ibu kota. Aku akan membuat kuil dewa banjir darah. Aku akan membuat Yo membayar darah dengan darah. Dokter. Dokter, ada yang butuh pertolongan dokter. Cepat selamatkan dia. Kenapa bisa jadi seperti ini? Jangan tanya, selamatkan dulu. Ikut aku baringkan dia di tempat tidur dulu. Pasien kehilangan banyak darah, perlu segera diobati. Cepat kamu urus administrasi, aku yang jaga dia. Oke. Chu Tao. Minggir. Wah, jangan bergerak, kamu yang aku maksud. Pasien perlu segera diobati, kalau tidak. Obat apa obat, paman? Kamu tahu siapa yang di tempat tidur ini? Siapa Lin Wan Er? Paman, dia sudah 2 hari yang lalu melakukan kesalahan pada keluarga Yo. Kalau kamu mau menolong, pertimbangkan baik-baik apakah bos rumah sakit kamu bisa menanggung konsekuensinya. Apa Lin Wan Er? Kamu juga ada hari ini, ya, waktu kamu memecatku dulu. Wah, sombongnya. Shenao, kamu cari mati. Yang cari mati adalah kamu. Kamu sekarang segera bawa dia keluar dari rumah sakit kami. Kami tidak akan menolong. Ini rumah sakit, bukankah rumah sakit? Tempat untuk menyelamatkan nyawa. Biar aku hentikan pendarahannya dulu, kamu cari yang lain. Ah, Siapa yang suruh kamu menolong? Aku yang direktur atau kamu yang direktur? direction. Diam, bos sudah bilang padaku. Siapkan fasilitas tinggal tertinggi. Seseorang penting sedang dalam perjalanan. Nanti kalau bos datang lihat mereka di sini. Kita tidak bisa menanggung tanggung jawab ini.
Buka matamu lebar-lebar, lihat Chu yang di depanmu adalah manusia hidup. Kamu yakin tidak mau menolongnya? Bagaimana kalau kami tidak menolong, kamu mau apa? Bagaimana mau berkelahi? Pikir-pikir dulu. Ini rumah sakit pribadi King Long. Salah satu dari 4 jenderal perang. Bagaimana kamu masih mau menantang Departemen Perang Xia? Chu tahu benar-benar nasib berputar. Kamu juga ada hari jatuh ke tanganku. Pergi, tunggu nanti. Aku akan ke makam Lin Wan Er. Memberikan karangan bunga. Hahaha. Sudah Satpam. Buang 2 orang ini keluar. Aku lihat siapa yang berani. Kamu ini dari mana? Apa yang kau sombongkan di depan kita, hah? Bos. Kalau bukan karena kau berjasa di utara, mana mungkin kau punya kesempatan bekerja di bawahku? Tidak disangka senaknya mengabaikan nyawa orang. Kacau balau, kau pikir pantas jadi dokter? Bos, dengarkan penjelasanku. Mereka mengacaukan aturan sama sekali tidak memandangmu. King Long, jangan buang waktu, cepat selamatkan orang itu. Ya komandan, cepat panggil Dokter Wang. Bos, dengarkanku, wanita ini tidak bisa diselamatkan. Dia orang dari keluarga Yao. Jika keluarga Yao tahu kita menyelamatkannya, aku bisa mati. Keluarga Yao. Buka lebar-lebar matamu, Chu. Apa ini? Dari negara Xia, perintah naga tertinggi. Bukan hanya keluarga Yao, bahkan kami 4 jenderal perang hanyalah prajurit kecil di bawah komando naga tertinggi keluarga Yao. Punya hak apa berani menyentuhku? Tapi, bukankah Tuan Besar hilang sejak 7 tahun lalu? Hilang? Benar-benar buta matamu. Yang berdiri di hadapanmu adalah naga tertinggi. Apa? Naga tertinggi, semuanya sudah siap. Chu Tao. Aku tidak melakukan apa-apa. Andai aku tahu kau naga tertinggi. Benar-benar tidak melakukan apa-apa. Kejahatanmu membuatku muak, King Long. Ya. Periksa rumah sakitmu sendiri. Jika ada kasus serupa sebelum hari ini, mereka berdua mati. Dan kau bersalah. Ya. Bawa mereka pergi dulu. Naga tertinggi, dengarkan penjelasanku, ini hanya kejadian langka. Aku pasti akan bertobat di masa depan. Beri aku kesempatan, bawa pergi. Tidak disangka keluarga Yao terhadap negara Xia. Kerusakan moral telah mencapai tingkat seperti ini. Jika dibiarkan terus, negara Xia akan membusuk sepenuhnya dari dalam keluar. Selama bertahun-tahun keluarga Yao menggunakan kekuasaan, melakukan banyak hal keji. Semua orang merasa bangga bisa mendekati mereka sebagai lambang kehormatan. Ambil token ini atas namaku. Kumpulkan pasukan saat keluarga Yao menghadiri upacara penganugerahan. Hancurkan jaringan mereka. Ya. Dan satu lagi. Pastikan Lin Wan Er diselamatkan. Aku berutang terlalu banyak pada keluarga Lin. Jenderal Anda. Mereka tidak akan menyangka aku dilahirkan dengan keajaiban. Jantungku terletak di dada kanan. Tuan Yao, jangan khawatir tentang kuil pembunuhan. Bantianilang membalas Chu Tao bunuh diri. Lin Wan Er sudah mati. Selanjutnya, tidak ada yang akan tahu apa yang telah kita lakukan sebelumnya. Upakara Pengganuterahan ini adalah upacara penobatan keluarga Yao. Chu Tao, akhirnya kau mati juga. Bagaimana dengan konsorsium 5 danau? Karena Chu Tao berani menggangguku, harusnya dia tahu akibatnya. Nanti putrinya akan masuk ke keluarga Yao menjadi budak turun-temurun. Sedangkan konsorsium 5 danau serahkan pada kalian berdua. Hahaha. Terima kasih Tuan Yao. Hahaha, kerja bagus. Semua berkat ajaran ayah. Maka selamat kepada ayah untuk mencapai puncak. Memegang tampuk kekuasaan di Daxia Wang Longshan adalah salah satu dari 4 jenderal. Sebelum 4 jenderal besar disingkirkan, kita belum bisa tenang. Jangan khawatir ayah. Kuil pembunuhan sudah diatur. Malam ini mereka semua akan mati di sini. Baik. Tujuh tahun lalu Daxia dalam bahaya. Naga memimpin 4 jenderal dan 3 pasukan. Melindungi wilayah Daxia sejauh ribuan mil. Menginjak 9 negara, menstabilkan gunung dan sungai. Prestasinya mengguncang kekuasaan. Membuat wilayah asing gentar. Melindungi rakyat Daxia. Tapi terkubur di tempat gelap Beiming. Hari ini adalah waktu penganugerahan.
Jenderal Naga kembali. Sejak tahun lalu, Jenderal Naga dibunuh oleh penjahat asing. Jabatan Jenderal Naga adalah inti dari semangat tentara. Tapi negara tidak bisa sehari tanpa jenderal. Jadi selanjutnya mari kita semua merekomendasikan Jenderal Naga baru Dacia. Orang yang bisa menjadi Jenderal Naga Dacia pasti seorang pahlawan besar 7 tahun lalu. Jika bukan karena keluarga Yo yang menyelamatkan situasi dalam pembunuhan kuil pembunuhan, melindungi kekuatan hidup Dacia. Tapi sekarang di masa kejayaan ini setuju. Keluarga Yo pernah dengan Baker Ayah yang hebat melahirkan anak yang luar biasa. Dengan keluarga Yo di Dacia, tak perlu khawatir tentang stabilitas negara. Kami mengusulkan Tuan Yo menjadi Longxi. Terlalu berlebihan. Pertempuran tahun itu, semua prajurit berjuang mati-matian. Prajurit dan Longxi yang mengorbankan darah mereka untuk negara. Mereka adalah pahlawan sejati. Jabatan Long Shuai ini, saya merasa tidak layak menerimanya. Tuan Yo, Anda terlalu rendah hati. Anda adalah pahlawan terbesar Dacia. Jika Anda tidak duduk di posisi ini, siapa lagi yang pantas di Dacia? Benar. Kalau begitu, saya tidak bisa menolaknya lagi. Hahaha. Pedang Zhenhai Longkue ini adalah senjata nasional Dacia. Pedang Long Shuai senjata nasional memiliki roh. Hanya mereka yang peduli pada rakyat yang bisa mendapatkan pengakuannya Tuan Yo. Ambil pedangnya, maka upacara selesai silakan. Tentu saja. Tunggu, saya akan mencoba lagi. Tidak perlu mencoba lagi. Yo Jin, Anda tidak layak untuk Zhenhai Longkue. Chu Tao. Zhenhai Longkue berkah untuk rakyat tidak bisa digunakan oleh orang dengan niat jahat. Anda adalah Chu Tao. Apa yang terjadi, bukankah Anda Tuan Yo? Bukankah Bantian Yilang bilang jantungnya sudah hancur? Sangat mengejutkan. Lagi dan lagi. Mengapa Anda tidak bisa mati? Apa yang terjadi ini? Wang Lao, kami datang ke sini hari ini. Ada hal penting untuk diberitahukan. Tetap harus ada prioritas. Apa yang lebih penting dari upacara penghargaan? Benar, upacara penghargaan ini menentukan masa depan Dacia. Yang tidak diundang tidak boleh masuk. Saya bisa langsung membunuhmu, kemarilah. Bawa dia pergi, kurung dia. Dia dili nanti. Tunggu Tuan Yo. Reaksi Anda agak berlebihan. Tentu saja dia berlebihan, karena begitu Tuan R bicara. Upacara penghargaan yang dia sebut hanya lelucon. Apa maksudnya ini omong kosong? Cepat bawa mereka keluar dari sini kalau tidak. Tadi malam keluarga Yo bersekongkol dengan kuil pembunuh dari luar negeri. Mereka ingin membunuh saya dan Chu Tao. Saya ingin bertanya, apakah kalian tahu tentang ini? Apa kuil pembunuh kekuatan Jepang? Bukankah itu musuh bebuyutan Xie Yojin? Apa yang terjadi? Satu pedagang yang tidak ada hubungannya sama sekali yang lain. Pria muda yang tidak jelas asal-usulnya. Kamu percaya pada mereka? Asap tidak mungkin muncul tanpa api. Saya setuju dengan perkataanmu. Tapi menurut saya Chu Tao, dialah yang dikirim oleh kuil pembunuh. Dikirim untuk mengacaukan upacara penghargaan. Benar Pak Wang, dulu saat pesta ulang tahun Anda, kami sudah menemukan ada yang aneh dengan pria ini. Tapi dia berhasil lolos seorang biasa. Bagaimana mungkin menyelesaikan Trojan Racun dalam 3 menit? Pasti ada kekuatan di belakangnya. Dia memang datang untuk hari ini. Kalian malah balik menyalahkan kami. Sungguh lelucon. Kepala keluarga Yo adalah pahlawan Xia. Segera akan dinobatkan sebagai Jenderal Naga Xia. Menurutmu kami akan percaya padanya? Atau percaya pada pria muda yang tidak jelas asal-usulnya? Di sampingmu Wang Longshan. Hari ini yang hadir di sini semua adalah jenderal penting Xia. Kalau sampai terjadi sesuatu, bisakah kamu menanggungnya, Chu Tao? Perkataan kepala keluarga Zhou juga masuk akal. Kuil pembunuh memang licik. Beberapa tahun terakhir, banyak tentara asing yang mereka bunuh. Kalau mereka ingin membunuhmu, bagaimana kamu bisa selanjutnya ya? Siap kali kuil pembenar bertindak tidak pernah ada yang selamat. Satu-satunya penjelasan. Mereka semua adalah anggota kuil pembunuh. Tangkap mereka.
Pak Wang, jangan percaya pada omongan keluarga Yo. Mereka sudah lama bersekongkol dengan kuil pembunuh. Ayah dan anak mereka adalah pengkhianat negara. Membuat keributan dengan omong kosong. Wang Lao tolong bunuh mereka di tempat. Chu Tao, kamu benar-benar beruntung. Mengapa kamu tidak bisa seperti tikus, bersembunyi di suatu tempat dan menunggu mati? Lin Yunhai, apakah kamu tahu apa yang keluarga Yo rencanakan? Kamu tahu kebenarannya, mengapa kamu tidak mengatakannya? Kamu masih punya kesempatan untuk menebus dosa. Diam, kebenaran. Apakah itu berharga? Hari ini hanya jika kalian mati, kelompok keuangan Wuhu akan menjadi milikku. Hari ini tidak ada seorang pun yang bisa menghalangi langkah keluarga Yo. Hari ini kalian bertiga datang, ini bagus. Tidak perlu repot, Wang Longshan. Mengapa kamu masih ragu, Chu Tao? Jika kamu tidak bisa membuktikan apa yang kamu katakan adalah benar, maka tindakanmu yang mencemarkan upacara, aku tidak bisa melindungimu lagi. Aku tidak perlu membuktikan apapun karena sebentar lagi akan ada yang membuktikan. Wang Lao, apakah kamu dengar? Anak ini hanya datang untuk membuat masalah. Badut kecil. Apakah kamu datang untuk bercanda? Sudahlah. Bawa mereka ke bawah dulu, setelah upacara penghargaan selesai. Aku akan menginterogasi mereka sendiri, aku tidak setuju. Upacara ini terlalu penting. Jika ada perubahan apapun, langsung bunuh saja. 3 jenderal perang telah tiba. Menyapa 3 jenderal perang. Chu Tao, Lin Waner. Apakah kalian tidak segera memberi hormat kepada 3 jenderal perang? Apakah ini terlalu berani? Sungguh keterlaluan orang yang akan mati. Memberi hormat atau tidak penting. Kami 3 jenderal perang sudah pensiun datang hari ini. Hanya untuk menghadiri upacara penghargaan, tidak perlu memberi hormat. Tapi apa maksud kalian? King Long, kalian datang tepat waktu. Orang ini adalah Chu Tao mengacaukan ketertiban ruangan. Ini adalah salah satu kejahatannya. Selain itu, aku curiga dia ada hubungannya dengan kuil pembunuhan. Datang ke sini dengan niat membunuh. Oh, Yo Jin, kamu menuduh tanpa bukti, jelas-jelas kalian. tidak hanya itu, dia juga memfitnah keluarga Yo. Berhubungan dengan kuil pembunuhan, menghina pahlawan besar kita. Silakan para jenderal memberikan hukuman. Silakan para jenderal menentukan hukuman. Chu Tao. Tidak apa-apa, lihat saja. Memang seharusnya dihukum. Tapi yang dihukum adalah kejahatan pemberontakan keluarga Yo. Apa yang kamu katakan? Keluarga Yo memberontak. King Long, kamu tahu apa yang kamu katakan? Tentu, saya juga sangat jelas tahu apa yang kamu lakukan. 7 tahun yang lalu Jenderal Naga mempercayaimu, menyerahkan Departemen Intelijen kepadamu. Tapi kamu malah menipu pasukan. Bersama dengan kuil pembunuh mencoba membunuh Jenderal Naga, menguburkan 100.000 arwah negeri kita di luar negeri, dan membawa kembali orang kepercayaanmu sendiri, mengambil semua kehormatan, dan mengklaimnya sebagai milikmu. Benarkan? Yo Jin, Jenderal King Long. Yang dikatakan itu benar. Sudah kukatakan, dulu Jenderal Naga memimpin pasukan melawan 9 negara. Menang terus, kekuatan pasukan sangat besar. Bagaimana bisa kalah sebelum malam kemenangan? Jika posisi Jenderal Naga diberikan kepada orang tidak bermoral seperti kamu, orang yang tidak setia dan tidak berbakti, bukankah itu aib bagi negeri kita? Yo Jin. Sudah selesai. Ayo tangkap Yo Pu. Apa yang terjadi? Kenapa keluarga Yo belum ditangkap? Hahaha, menangkap. Apakah kalian sedang bermimpi? Apa yang terjadi dengan kalian? Apakah perkataan Jenderal King Long belum cukup jelas, Wang Longshan? Kamu tidak bisa melihat situasi ini selama 7 tahun ini. Saya telah membuat kesepakatan dengan negara-negara luar. Mereka sudah tahu Jenderal Naga sudah meninggal, pasukan mereka sudah di perbatasan. Selama saya ada, luar negeri akan aman. Jika berita tentang kehancuran keluarga Yo tersebar, negeri kita akan menghadapi krisis 9 negara di perbatasan saat itu. Kalian Akan mati semua. bagaimana berani membunuh saya? Yo Jin, kamu tidak hanya bersekongkol dengan kuil pembunuh, kamu juga bersekongkol dengan negara musuh. Dengan melakukan ini, di mana kamu menempatkan para pahlawan? Di mana kematian mereka? Apa urusanku? Hanya musim panas besar keluarga Yo yang sebenarnya. Tanpa keluarga Yo kami keberlangsungan musim panas besar. Apa hubungannya dengan aku? Pemimpin naga telah mati. Saat ini tidak ada yang memiliki wibawa yang cukup untuk menekan keresahan dari 9 negara. Kalian hanya bisa mengandalkanku. Kalian berulang kali
menghalangi misi besar keluarga Yao kami. Setelah hari ini, aku akan membuat kalian merasakan apa arti hidup yang lebih buruk daripada mati. Kakek, Perkataannya benar di dunia ini. Sudah tidak ada pemimpin naga yang kedua Yojin. Sedang mengikut nasib bangsa musim panas besar. Pada dirinya sendiri. Kita sudah kalah. Pemimpin naga telah mati, keluarga Yao harus berdiri. Pemimpin keluarga Yao Pu. Dengan hormat meminta kalian semua untuk mati. Agungnya musim panas besarku. Pemimpin naga, bukankah ayahku ada di sini? Apa yang kalian kutuk? Ah, anak kecil. Apa katamu, Chu Tao? Dia pemimpin naga otak busukmu. Berkaratkah? Apa tidak mungkin? Pemimpin naga yang agung. Ternyata bekerja sebagai satpam. Di kompleks Villa Astaga. Apakah kamu akan menggunakan tongkat polisimu yang kecil untuk menakut-nakuti pasukan gabungan 9 negara? Hahaha. Ahahaha. Keluarga Yao kami tidak hanya memiliki perjanjian 9 negara. Dan di tempat pertemuan ini, dewa-dewa telah memasang jaring langit dan bumi. Selain orang-orang kita sendiri, seekor lalat pun tidak bisa keluar. Meskipun kamu adalah pemimpin naga, tidak mungkin bodoh sampai masuk ke dalam jaring secara sukarelakan. Benarkan. Aku. Apa yang akan kamu lakukan? Apa yang kalian tunggu? Tangkap dia untukku. King Long, apakah kamu ingin ikan mati dan jaring rusak? Sepertinya kamu tidak melihat siapa ikan dan siapa jaring Chu. Siapa ikan? Siapa jaring Chu Tao? Aku tahu meski kami sudah siap untuk pengorbanan. Tindakanmu terlalu kejam terhadapmu, tapi untuk nasib Dacia, lebih baik kau menyerah saja. Aku bisa berkorban untuk kedamaian Dacia. Berkorban untuk rakyat Dacia. Tapi keluarga Yao tidak layak. Juga tidak pantas. Berkelahi ini adalah pedang Jenderal Naga. Berani kau menyentuhnya? Dulu saat 9 negara menyerang aku tidak percaya takdir. Sekarang hanya keluarga Yao. Pantaskah mereka bicara takdir denganku? Apa-apa maksudmu? Tidak mungkin, ini tidak mungkin. Jukwe Baihu King Long. Xuanwu 4 Jenderal Dewa. Di mana? Hamba menghadap Jenderal Naga. Hamba menghadap Jenderal Naga. pedang naga Zenhai telah tercabut. Kak Chu tahu dia adalah Jenderal Naga. Jadi begitu, Chu Tao. Apakah kau adalah Jenderal Naga itu, Kak? Aku akhirnya mengerti kenapa dulu kau begitu tanpa ragu mengikutinya. Jenderal Naga, kau adalah pahlawan. Lalu aku. Bagaimana mungkin? Jika dia adalah Jenderal Naga, maka semua rencana keluarga Yao akan gagal total. Jadi begitu. Kupikir aku salah lihat, ternyata memang kau. Selain kau, siapa yang bisa menciptakan keajaiban seperti itu? 7 tahun ini aku menyembunyikan identitasku. Semua ini berkat kau yang berjuang sendiri melawan mereka. Terima kasih. Hamba tidak merasa lelah. Satu-satunya penyesalan hamba adalah tidak bisa melindungimu. Yojin sudah kukatakan padamu. Selesai. Chu Tao, aku akui. Ini memang di luar perkiraanku. Tapi sekarang, seluruh pasukan Dacia ada di tanganku. Mungkin kau sudah kembali, tapi hanya seorang diri. Jika aku mati, Dacia akan hancur. Chu Tao, berani kau mempertaruhkan nasib Dacia untuk satu pertaruhan? Nasib negara Dacia, bukan dengan mengorbankan diri, tapi dengan kekuatan militer yang tak tertandingi. Kita harus berjuang. Kalau begitu, maka matilah kau. Kakak Chu tahu, hati-hati. Jenderal Naga, hati-hati. Apa tidak mungkin? 2 kali 7 tahun lalu dan tadi malam. Padahal targetnya jantung. Kenapa? Kau sudah terluka parah.
Karena jantungku tidak di sebelah kiri. Oh, begitu pantas saja tadi malam. Apa? Bantian hilang kau terus-terusan. Menantang kekuatan besar musim panas kita tunggu sampai selesai di sini. Hal pertama yang akan kulakukan adalah membuat kuil pembantaimu. Banjir darah. Keluarga Yo, keluarga Lin. Jenderal Naga. Kami semua dipaksa oleh keluarga Yo. Kami tidak memberontak. Kami juga tidak punya pilihan. Maksudmu kematian Lian Er. Tidak ada hubungannya dengan kalian. Wan Er. Aku adalah pamanmu sendiri. Wan Er. Kita memiliki darah yang sama. Tidak bisa seperti ini. Awalnya kukira kalian hanya mengincar kekayaan grup 5 danau. Tapi demi itu kalian tega mengorbankan saudara kandung sendiri di bawah pisau orang lain. Kalian masih punya muka untuk memohon ampun. Kak sepupu aku dipaksa. Aku juga tidak mau. Ayah dan anak keluarga Lin kejam seperti ular dan kalajengking, membunuh orang tua dan kerabatku. Wan Er dari keluarga Lin mohon Jenderal Naga membalas dendam untukku. Balas dendam, hapus kebencian. Wan Er, meskipun kau tidak bilang, aku juga tidak akan melepaskannya. Chu Tao, jangan lupa. Pasukan perang musim panas masih di tanganku. Cukup satu telepon dariku. Musim panas akan kacau balau. Jika aku mati kau juga tidak akan baik-baik saja. Musim panas penuh masalah internal dan eksternal, bagaimana kau mengatasinya? Yojin, sampai kapan kau akan terus membabi buta? Aku sudah mau mati. Untuk apa lagi menyimpan rahasia Chu Tao? Jika kamu menyerahkan posisi Long Shuai kepadaku, kamu bisa. Kamu pukul saja. APA. Aku bilang pukul saja. Long Shuai Yojin selama 7 tahun ini. Diam-diam membangun kekuatan, jika benar seperti yang dia katakan. Desia akan kacau balau. 9 negara pasti tidak akan tinggal diam. Pada saat itu akan muncul situasi dengan masalah internal dan eksternal ya Long Shuai. Tidak apa-apa Lawang, biarkan dia memukul kalian. Kalian yang memaksa saya. Kalian akan menjadi penjahat abadi Dacia. Mencari apa bukan ini kan? Ah, bagaimana bisa ada padamu? Tidak, masih ada. Jangan pukul lagi, semuanya ada di sini. Bagaimana mungkin ini? Mereka semua adalah orang kepercayaan saya. Bagaimana mungkin mereka berpihak pada kalian? Tentu saja, tidak mungkin berpihak. Ngomong-ngomong juga cukup melelahkan. Dari tadi malam sampai sekarang, kami bertarung sepanjang malam. Ambil tokennya atas nama saya. Kumpulkan pasukan. Saat keluarga Yo menghadiri upacara penghargaan, hancurkan jaringan hubungannya. Ya. Dulu saya di tempat terang, kalian di tempat gelap. Dan selama 7 tahun ini posisi kita bertukar. Semuanya untuk hari ini. King Long. Ada. Bawa ayah dan anak keluarga Lin, semua orang keluarga Yo. Putuskan uratnya, hancurkan tulang lututnya. Biarkan mereka berlutut di depan makam utara dan mengaku. Meski sudah mati, siram mereka dengan semen. Terpaan angin dan hujan. Biarkan mereka menjaga makam. Untuk prajurit yang telah gugur. Ya. Maka biarkan putrimu menemani saya dalam kematian. Wan Er. Ayah, Bodoh. Aku akan membunuhmu. Afeng. Panggil ambulans. Tidak usah, maaf. Semua salahku. Jangan berkata seperti itu. Kakak. Kumohon. Dengarkan aku dulu. Aku tidak layak menjadi adikmu. Kakak kau adalah pahlawan besar. Kau menjaga Dacia. Tapi, baru saja, aku juga menjaga wanita dan anak-anak. Apakah aku juga bisa disebut pahlawan? Bisa. Afeng, tahan ya. Kakak akan melindungimu dengan baik.
Tidak akan membiarkanmu tersesat lagi. Bisa kembali sudah merupakan kesempatan baik. Kak, di kehidupan berikutnya, aku yang akan menjadi kakakmu. Aku yang akan melindungimu. Aku yang akan menebus dosa. Afeng. Kumpulkan 3 pasukan. Bersiap sedikit. 3 hari lagi kita akan menyerang Jepang. Pertempuran ini, aku akan membuat para serangga beracun itu punah sepenuhnya. Maaf Ibu. Akhirnya aku tidak bisa menjaga Afeng dengan baik. Kau tidak salah sebelum Mafeng pergi. Bukankah semua kesalahpahaman sudah teratasi? Keinginan akan menumbuhkan ambisi-ambisi. Akan menghasilkan kejahatan. Kau juga punya ambisi kan? Ya, Apa? ya. Jenderal Naga. Jenderal Naga pasukan sudah siap. 9 negara, termasuk Jepang menempatkan pasukan di perbatasan Dacia. Kalau begitu serang. Pergilah, di rumah ada aku. Ayah takuti mereka. Baik, tapi kali ini ayah tidak hanya akan menakuti mereka. Aku akan benar-benar mematahkan tulang punggung mereka, mengeringkan sumsum mereka, menghancurkan lutut mereka, membuat mereka tidak bisa bangkit lagi biar mereka tahu. Di Tiongkok setiap orang seperti naga. Meski jauh pasti akan dihukum.